kita akan ngasih makan langsung elang Jawanya. Makannya ini sehari berapa kali? Dokter lagi apa? Aku pegang boleh nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini jantan, itu betina. Ini telurnya ternyata sebesar ini. Tenang bro, tenang ya bro ya. Hai, terima kasih sudah setia nonton terus Dakim Channel. Dan kita punya komitmen dari dulu untuk selalu memberikan teks di setiap videonya. Dan sekarang lebih lengkap lagi, selain teks bahasa Indonesia, kita pun memberikan subtitle bahasa Inggris. Please enjoy. Hai, assalamualaikum guys. Gue di Taman Mini Indonesia Indah di Taman Burung, dan gue akan melihat perkembangan dari burung Garuda alias elang Jawa yang sedang berbiak. Ingat kan tayangan juga sebelumnya yang dia sedang bertelur. Ada salah satu satwa langka kita berhasil berkembang biak gitu. Apa itu? Namanya elang Jawa. Elang Jawa itu Garuda. Dan ini sekarang dia sedang berjemur di atas, dan kita akan ngasih makan langsung si elang Jawanya. Bismillah. Oke, ini kita sekarang mau ngasih makan. Pakannya adalah tikus mencit. Tapi sebelumnya, ini sudah berapa kali berhasil Taman Mini Indonesia Indah mengembangbiakan burung Garuda kita alias elang Jawa? Kita tahun kemarin sudah sempat berbiak ya. Tapi kalau dia berbiaknya sendiri sih ini sebetulnya sudah ke-4 kali. Wow. Tapi yang pertama kedua karena kan masih penyesuaian, dia masih belajar, jadi belum bisa. Oke. Tahun kemarin kita sudah, mudah-mudahan tahun ini juga. Oke. Siap. Sudah ada yang berhasil menetas? Sudah kemarin. Kemarin. Tahun kemarin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tahun ini dapat. Dan seneng banget gue ngelihat ini. Jadi ini salah satu langkah dari lembaga konservasi untuk menyelamatkan hewan-hewan yang sudah hampir punah di Indonesia ya. Betul sekali. Makannya ini sehari berapa kali? Sehari 1 kali. Kita kasihnya untuk satu elang ini 2 sampai dengan 5 ekor mencit. Nah, ini kebetulan menu tambahannya kita kasihnya mencit masing-masing 2 ekor. Oke, sip. Ya. Oke, kita kasih makan. Oke, Pak. Sabar sayang. Guys, jadi ngasih makannya tuh si kipernya hanya masuk menyimpan si tikusnya, dan tikusnya tuh si mencitnya tuh terpaksa harus dimatikan karena kalau hidup dia bisa kemana-mana kabur ya. Sebetulnya bisa juga. Bisa juga dia menangkap itu si tikusnya, tapi takutnya tikusnya bisa menjadi hama kalau terlepas dan jadi merusak yang lainnya. Nah, ini sudah disimpan itu biasanya dia nyamperin sendiri. Iya, dia nanti langsung begitu dia lihat, itu yang satu karena masih di atas atap belum lihat, nanti dia udah tahu nih kapan jadwal dia makan, nanti dia langsung ambil. Dok, seberapa jarangnya sih ini elang Jawa di alam kita ini? Sebetulnya sudah mulai sangat langka ya. Di Indonesia sendiri kan dia sebarannya cuma ada di Pulau Jawa. Dan sementara Jawa, sementara Jawa ya, tempat tinggalnya sudah, Iya. Sekarang ini yang ada itu ada di Taman Nasional Gunung Pangrango, di Baluran masih ada, tapi jumlahnya memang tidak banyak ya. Belum mulai habis. Oke. Jadi ini dia tinggalnya tuh di ketinggian. Betul, dia jenis elang-elang gunung, dia bikin sarangnya di pohon besar dan jangkauan teritorinya sangat luas. Jadi ya memang nggak bisa terlalu padat ya, kalau dalam satu kawasan paling cuma ada beberapa pasang aja. Ya, karena elang itu kan ada yang di dekat laut. Betul. Dia makannya ikan. Betul. Kalau di gunung makannya burung-burungan, mamalia kecil kayak tupai, kadal-kadal, reptil, ular, itu juga makan. Oh gitu. Tapi kalau ya udah, emang kita akan memberikan pakan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, sekarang biar si elangnya turun, kita akan ngintip. Jadi ini benar-benar jangan pindah channel. Kita akan ngintip bagaimana si elang Jawa makan tikusnya.
guys, ini elang laut perut putih. Gila, lihat deh itu apa sih namanya, kakinya loh, gila kecemat dan tinggi banget kakinya. Kan langsung robek. Iya. Hai, hai, kamu mau nyerang kita ya? Kita bawa ikan ya, Bu Amis. Elang laut perut putih. Nah, habis lihat elang Jawa tadi, ada juga elang gunung. Nah, sekarang kita akan melihat elang bondol yang sedang sakit, akan dirawat oleh Dr. Peter Kompo. Dokter lagi apa? Ngecek kondisi rongga mulutnya. Biasanya kita lihat ada luka apa enggak. Kalau burung hantu tuh bisa dilihat dari lidahnya. Kalau burung hantu lidahnya kalau putih berarti dia sakit, betul ya? Betul nggak sih? Hampir sama. Jadi Elang pun seperti itu. Ya, kita bisa lihat kondisi cairan tubuhnya dari mukosa mulut ya. Ini sih Ini pucet. pucet Harusnya ya. Lebih pink lagi. Harusnya lebih pink dari ini. Lidahnya ada putihnya ujungnya tuh. Ya, iya betul. Biasanya bekas luka-luka atau bisul. Bisul di mulut. Ya, kayak sariawan ya. Oh, sariawan. Itu kalau burung elang bisa sariawan karena apa? Macam-macam ya, karena kan kadang kita kasih hewan hidup, jadi bisa diserang. Cakarnya juga mungkin nyangkut gitu-gitu mungkin ya. Saat tikus dipegang sama dia bisa bisa gigit balik. Gigit. Oh Pakai iya. obat hijau Itu dia. kan ada katanya kalau sariawan itu pakai obat hijau Cina gitu. Oh ya, enggak ya? Atau kena azab. Kalau saya tuh nganggap kalau sariawan itu suka ngomongin orang gitu. Makanya saya sering banget ya. Sisinya burungnya kurus. Tahu kurus dari mana? Pegang otot tadi. Aku pegang boleh nggak? Harusnya lebih gemuk dari ini. Beli ayam kan? Ya? Iya. Oh ya harusnya kan gitu ya. Kalau itu kopakannya penuh di sini ya. Iya. Terus mau diapain? Sekalian aja saya obatin. Wih. Biar nggak dipegang 2 kali. Ya. Disuntik apa, Dok? Nah, ini indikasinya memang ada problem infeksi bakteri, jadi kita coba kasih antibiotik ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bondol, tenang, bismillah. Oke. Dan ini pasti sudah diukur juga berat badan si hewannya, karena kalau kita memberikan obat kepada hewan itu harus seimbang dengan berat badannya, dan ini salah satu buat pengukurnya. Nah, ini hubungannya dengan dosis. Jadi jangan sampai kurang atau lebih. Betul. Obat-obat hewan itu beda dengan obat manusia. Hmm. Jadi nggak bisa kalau kata si A, kasih ini aja, kasih cicak dibakar buat ngobatin ayam. Jadi jangan, katanya sebaiknya dibawa kalau ada hewan sakit dicek ke dokter. Apalagi dokter hewan sekarang tuh sudah tidak spesialis kucing dan anjing aja ya, banyak spesialis ke yang lain-lainnya juga. Kalau dulu iya, karena sekarang banyak juga hewan-hewan lain yang menjadi peliharaan. Oke. Saya berdiri. Nggak mau berdiri. Gak mau berdiri selemas ini. Nah, nih contoh ditimbang, ini udah ditimbang sebelumnya, tapi kita lihat nih kalau nimbang itu seperti ini. Aduh, selemas itu. Coba berdiri, Nak. Oh, kaki kanannya. Kaki kanannya nggak mau nyentuh ya. Jadi dikurangi aja, Dok. Ya Allah, kasihan. Ini bukan luka, Dok, bukan ya? Bukan ya? Ini pada biasanya bisa terbang dan aktif. Daging di jus dicokokin ya, supaya dia nutrisinya tetap dapat juga disepetin. Ini kalau begini dia bisa gigit juga ya? Ya, nanti kita sambil bantu pegang. Sebesar ini. Ini pertama kali saya pegang elang seperti ini loh. Ya sayang ya, cepat sembuh ya. Ini tapi bukan menular ya? Ini biasanya infeksiusnya menularnya ke sesama burung elangnya. Sesama burung elang. Karena kita di sini udah lakukan screening sih rutin, kita tiap tahun untuk cek flu burung dan lain sebagainya. Termasuk coronavirus juga kita cek di bulan Januari kemarin. Binatang?
burung dan reptil kita cek dan hasilnya alhamdulillah negatif. Nah itu sebetulnya corona itu dari binatang bener atau nggak sih? Belum banyak Sekalian tanya karena kemarin kita sempat bahas juga karena pro kontra juga. Coronanya ada nih, kayak di kucing ada dari dulu tapi bukan covid, beda. Itu lemes banget musuhnya. Udah, guys doain ya, mudah-mudahan ini bodolnya cepat sembuh. Mudah-mudahan nanti kalau kita berkunjung ke sini lagi dia sudah bisa segar dan terbang bebas lagi. Amin. Pak, mohon Pak kembalikan lagi ke itu ya, Bismillah ya. Ya. Bapak sehat juga. Ya. Black Swan. Ini yang jantan lehernya lebih panjang. Nah, yang ini jantan itu betina. Yang lebih panjang karena dia buat melingkarkan leher betinanya ketika dia kawin. Iya. Yuk, Pak. Iya, batalnya udah. Dah. Selamat bulan madu. Hai guys, masih di Savana Safari bersama Irfan. Awo, bersama dengan Dr. Peter Kombo, sahabat saya, Taman Mini Indonesia Indah di Taman Burungnya. Nah ini adalah yang tadi di depan tuh, yang di depan tapi bentuknya itu patung. Nah ini aslinya, ini adalah kasuari yang berasal dari Papua. Ini unik sekali loh. Jadi kalau dilihat dari baju-baju teman-teman kita dari Papua itu apakah berasal dari ini enggak dong? Tapi terinspirasi. Enggak, betul dari bulu kasuari. Hah? Yang dipakai? Ya, yang untuk bawahan itu dari itu. Oh gitu. Jadi Rantak sendiri ini salah satu kipernya ya? Hah? Itu bawa apa? Ini bawa Telur. telur kasuari. Telur kasuari. Ini telur. oh tapi telurnya sudah Ya. pernah menetas ya. Kalau ini gagal fertil kemudian dikeluarkan ya. Iya, ini apa namanya? Ini contoh telur biasanya kita peragain buat edukasi anak-anak sekolah, anak-anak rombongan. Jadi telurnya ternyata sebesar ini. Dan lihat deh guys, jadi ini si telurnya itu besar, kemudian teksturnya juga ini ada kasar gitu ya, apa bergerigi gitu ya. Kalau masih baru, warnanya seperti hijau rumput. Jadi benar-benar berkamuflase sama lingkungan telurnya. Oh gitu, jadi sebentar, dari bertelur ke menetas berapa lama? Bisa 2 bulan. 2 bulan. Nah ketika keluar, Dan yang raminya jantan. Hah? Iya. Terus-terusan jantan. Terus-terusan jantan. Jadi gini, betina, serut, pergi aja. Terus Dia kan bertelurnya bisa 5 butir ya, bisa 5 sampai 6 butir. Nah itu jarak bertelurnya bisa 5 sampai seminggu. Jadi kalau ayam kan tiap hari bertelur, kalau dia 5 hari baru telur lagi. lagi. Oh, dan warnanya itu akan hijau. Keluarnya hijau. Hijau seperti rumput. Betul. Supaya tidak dimakan predator. Iya. Makin lama makin muda makin seperti ini. Ya kalau ini yang udah kosong contoh buat edukasi. Iya. Oke, kasuari. Apakah hanya ada di Indonesia? Kasuari di Papua ada, Papua Nugini sampai Australia. Oh gitu. Nah, untuk yang di Indonesia ada berapa jenis? Kita punya 3 jenis, ada gelambir tunggal, gelambir ganda, sama kasuari kerdil. Ngomong kerdilnya jangan lihat saya dong. Yang ini adalah kasuari. Ini kasuari gelambir ganda. Oke, kita lihat lebih dekat sambil kita kasih makan bersama dan kipernya ya. Mana tuh? Ganda. Ya ini yang gelambir ganda. Dia semakin Pak Irfan mau nyoba kasih makan? Gambir ganda itunya 2. Sebaya gue kasih makan. Biasanya kalau kiper-kiper di sini itu tangannya pada tebel. Jadi di dia nggak sakit, di gue sakit banget. Semoga teman-teman. Jangan ragu-ragu. Gimana Nih, caranya? Oh. Jari lu ke cabit kan? Sakit ya? Aman. Hah? Aman. Nah, jadi rapet aja begitu, taruh aja di atas. Tangannya dimasukin ada. Coba dokter dulu, jangan dijanjikan. Kalau nggak rapet jarinya mas. Iya. Dok, gimana dok? Ya, Dokter dulu ya. ya kita coba ya. Enggak apa-apa. Gue mau ngasih makan kasuari. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang bro, tenang ya bro ya.
Kita sahabat. Oke, oke. Ayam tenang dulu. Udah nggak sabar. Kasih. tangannya Kita akan kasih makan gedang ini. Gedang pepaya. Hai. Udah, beres. Jadi ada tusukan gitu sih. Tambah lagi. Jangan yang lebih kecil dong. Kasih yang lebih kecil. Iya, iya. Tambah lagi kecil banget. Jangan ada dari gue. Iya, iya, iya. Oke, kita makan lagi. Beta kasih makan. Iya, harus gitu ya? Iya. Dia makanannya jadi dia herbivora. Dia omnivore. Dia Jadi- kalau di hutan makan kadal-kadalan juga, serangga-serangga juga. Oke, ini jantan atau betina? Ini kalau lihat dari postur itu betina. Nggak ada bedanya emang. Bedanya Jantan biasanya dia sebetulnya hampir sama ya. Nah, ada yang bilang dari panjang gelambir juga bisa. Kemudian Oke. dari mahkota kita bisa lihat umur. Jadi makin tua dia makin panjang tuh mahkotanya. oh, ini juga lumayan ya. Tanduknya Boleh kan iya. sebelah sana. Dan kita akan lihat jangan sana dulu, kita lihat lebih detail. Ini dia double gelambir ganda. Gelambir. Kita lihat nih, kita gelambirnya dulu. Kita gelambirnya tuh gelambirnya tuh. Gelambir ganda ya. Bisa kelihatan gelambirnya Iya. ganda ya. Kita lihat yang gelambir tunggal. Kita menuju ke kasuari gelambir tunggal. Gelambirnya tunggal, tapi warnanya lebih cantik kalau buat saya. Merahnya tuh lebih keluar, birunya lebih keluar, terus mukanya tuh ada kayak apanya gitu, kayak kuping, Kayak gelambir pipi ya. ya gelambir pipi gitu, kayak Kayak cuping. orang hutan jantan. Kan Iya ada iya juga iya tuh. iya. Iya betul, berarti ini udah tua juga ya. Ini loh. Halo. Lihat gelambirnya dulu ya, tuh gelambirnya tunggal sambil mengumpulkan. Coba coba. Kasih makan. Oh ini bisa angkat. Excuse me. Yang kecil lah. Ini kecil. Ya. Oh, ini mampus. Ini umurnya sampai berapa kalau kasuari itu? Kasuari. Puluhan tahun ya? Dia bisa sampai 50-60 tahun. Dia salah satu burung apa ya namanya? Burung purba ya. Iya iya iya. Karena sayapnya nggak berkembang. Jadi dia di hutan-hutan Papua tuh jalan-jalan tuh dia tuh. Dia oh iya sebutnya burung tapi tidak bisa terbang. Iya. Iya 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 iya. Ini tuh kalau dibanding burung unta satu area enggak? Masih satu keluarga besar. Iya iya, tapi burung unta tinggi, Burung unta kan Afrika. Ya. Afrika tinggi dan juga larinya kencang. Kalau itu warnanya jauh lebih cantik daripada burung unta. Nah, Tapi ini senjatanya itu kalau tidak salah di kakinya itu ada yang tajam kayak pisau gitu ya. itu kalau burung unta kan ini dari ukuran ya. Iya iya. Sama Tendang. kakinya. Kalau unta jarinya 2, kalau kasuari jarinya 3 Dan? dan dia punya satu kuku panjang yang dipakai buat apa namanya? Bertahan diri sama berkelahi. Wah, yang dalam ya? Iya. Itu jadi Jari guys. telunjuk. Gini nih, jarinya tuh 3 gini. Nah, yang di dalam ini itu tajam Paling panjang. dan panjang dan tajam itu bisa merobek. Bisa nusuk. Karena dia nendangnya bukan begini tapi begini ke depan. Ke manusia pun. Ya kalau ada Ya kalau dia manusia di terancam ya. hutan, ya. Jadi kalau dia berantem pun ditusuk-tusukan. Betul. Wow, hey. Biasanya bisa sampai luka-luka dan mengakibatkan kematian pasangannya kalau habis kawin. Halo sayang. Ini cantik banget. Coba lihat sendiri. Tadi gelambir ganda, ini gelambir tunggal.